8604 UPJJ Universitas Terbuka Palembang. Mari kita bedah makna pilar dalam pendidikan prinsip Ki Hajar Dewantara, relevansinya di era digital dan refleksi singkat untuk pendidikan nasional. Yang pertama, makna pilar dalam konteks pendidikan. Dalam konteks pendidikan, pilar merujuk pada fondasi tiang penguat atau elemen fundamental yang menopang dan menentukan arah serta keberhasilan suatu sistem pendidikan. Pilar ini adalah prinsip-prinsip inti, nilai-nilai, atau komponen krusial yang jika kokoh akan menciptakan sistem pendidikan yang kuat, relevan, dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas. Ibarat bangunan, pilar-pilar ini adalah struktur utama yang menahan beban dan menjaga kestabilan. Tanpa pilar yang kuat, bangunan pendidikan akan rapuh dan mudah roboh. 2. Prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara, seorang tokoh pendidikan nasional Indonesia, merumuskan 3 prinsip dasar yang dikenal sebagai 3 serangkai atau 3 ajaran. Ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi teladan. Prinsip ini menekankan bahwa pendidikan atau pemimpin harus mampu memberikan contoh yang baik dan inspiratif bagi peserta didiknya. Mereka harus menjadi panutan dalam perkataan, perbuatan, dan sikap. Teladan ini menciptakan rasa hormat dan kepercayaan serta memotivasi peserta didik untuk meniru hal-hal positif. Contoh aktual, seorang guru yang datang tepat waktu, bersikap profesional, menunjukkan semangat belajar yang tinggi dan memiliki integritas akan menjadi teladan yang kuat bagi siswanya. Ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat atau karsa, prinsip ini berarti bahwa pendidikan atau pemimpin harus mampu membangkitkan dan memelihara semangat belajar serta motivasi peserta didiknya. Mereka harus menciptakan suasana yang kondusif untuk berkreasi dan berinovasi. Tut Wuri Handayani di belakang memberi dorongan. Prinsip ini mengajarkan bahwa pendidikan atau pemimpin harus memberikan dorongan, arahan, dan dukungan dari belakang. Setelah memberikan teladan dan membangkitkan semangat, pendidik perlu memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk belajar dan bereksplorasi, namun tetap siap memberikan bantuan ketika dibutuhkan. Ini berarti memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk mandiri sambil tetap mengawasi dan membimbing secara halus. Contoh aktual, setelah memberikan tugas, guru membiarkan siswa bekerja mandiri namun siap menjawab pertanyaan atau memberikan bimbingan ketika siswa mengalami kesulitan. 3. Analisis relevansi dan dukungan penerapan prinsip Ki Hajar Dewantara di era digital. Prinsip Ki Hajar Dewantara sangat relevan dan bahkan semakin krusial di era digital. Berikut analisisnya. Pembelajaran berani, inovatif, dan kreatif. Relevansi era digital membuka peluang tak terbatas untuk inovasi. Pembelajaran prinsip Ing madya mangun karso sangat mendukung ini. Guru perlu membangkitkan keberanian siswa untuk mencoba platform digital baru, membuat konten kreatif seperti video, podcast, presentasi interaktif, dan berkolaborasi secara daring. Dukungan penerapan guru dapat memfasilitasi penggunaan alat-alat digital kreatif, mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam proyek digital dan memberikan ruang bagi mereka untuk mengeksplorasi ide-ide baru tanpa takut salah. Literasi digital, relevansi Ing ngarsa sung tulodo menjadi kunci. Guru harus menjadi contoh dalam menggunakan teknologi yang bijak, etis, dan kritis. Tut Wuri Handayani juga penting untuk membimbing siswa dalam memilah informasi, mengidentifikasi hoaks, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Dukungan penerapan, guru dapat mengajarkan cara memverifikasi sumber informasi. 4. Refleksi singkat tentang pilar-pilar pendidikan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional saat ini. Persoalan pendidikan nasional saat ini sangat kompleks, mulai dari kesenjangan akses, kualitas yang belum merata, relevansi kurikulum dengan kebutuhan zaman, hingga penanaman karakter yang kuat.
Pilar-pilar pendidikan yang diwakili oleh prinsip-prinsip Ki Hajar Dewantara dapat menjadi jawaban atas persoalan tersebut. Kesenjangan akses dan kualitas prinsip-prinsip Ingarsa Sungtolodo dan Ing Madya Mangunkarso dapat mendorong pemerintah dan lembaga pendidikan untuk menciptakan solusi inovatif dalam penyediaan akses pendidikan yang merata, termasuk melalui teknologi digital. Guru yang berintegrasi dan mampu membangkitkan semangat akan menjadi agen perubahan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di daerah manapun. Referensi kurikulum. Era digital menurut kurikulum yang adaptif, prinsip Ing Madya Mangunkarso mendorong pengembangan kurikulum yang berfokus pada keterampilan abad ke-21, kreativitas dan pemecahan masalah yang dapat diintegrasikan dengan teknologi penanaman karakter. Di tengah maraknya disrupsi informasi dan tantangan moral di dunia maya, prinsip Ingarsa Sungtolodo, teladan etika digital, Ing Madya Mangunkarso membangun empati dan kolaborasi daring, serta Tuturi Handayani membimbing siswa menjadi warga digital yang bertanggung jawab, menjadi sangat esensial untuk membentuk generasi muda yang berkarakter kuat dan berintegrasi. Dengan menguatkan pilar-pilar ini, pendidikan Indonesia dapat bergerak menuju sistem yang lebih inklusif, berkualitas, relevan, dan berdaya saing, yang mampu mencetak generasi penerus yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi juga memiliki budi pekerti luhur dan siap menghadapi tantangan masa depan.